Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan channel duniadesa.com. Kali ini saya akan menyajikan sebuah materi yang dibuat oleh Dinsospermasdes Provinsi Jawa Tengah kaitannya dengan dana desa dalam upaya penanganan kemiskinan. Dan ini ada beberapa slide yang menurut saya penting. Pada umumnya semua slide yang ditayangkan ini, materi yang disusun ini sangat penting, namun ada beberapa bagian slide yang menurut saya jauh lebih penting. Yang pertama itu teori materi ini, bidang belanja desa yang pengaruh besar terhadap penanganan kemiskinan yang ada di desa itu, kalau dilihat dari jenis belanja bidang pada APBDes itu, dari 5 bidang itu rinciannya seperti ini. Bidang pemerintahan desa itu kurang begitu berpengaruh untuk upaya penanganan kemiskinan. Bidang pelaksanaan pembangunan desa itu sangat berpengaruh. Kemudian bidang pembinaan kemasyarakatan desa sedikit berpengaruh. 4. Bidang pemberdayaan masyarakat sangat berpengaruh. 5. Bidang penanggulangan bencana keadaan darurat mendesak desa ini dikriterikan sangat berpengaruh. Nah, ini nanti kita cari, saya uraikan sesuai dengan materi ini. Bidang untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang sangat berpengaruh itu detailnya contohnya seperti apa. Walau di sini nanti mungkin tidak sampai detail ya, tidak ada rapnya, tidak ada detail spek kegiatannya, pesertanya dan siapa. Nanti akan saya coba jelaskan pada materi berikutnya, yaitu kita lanjutkan pada 2 komponen tadi. Nah, bidang belanjanya pembangunan dan pemberdayaan. Nah, ini bidang pemberdayaan. Yang pertama itu pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat. Jadi dengan adanya kegiatan ini itu diharapkan pemahaman masyarakat tentang upaya penanganan kemiskinan jauh lebih baik. Misalnya dengan bagaimana efisiensi pemberdayaan lingkungan, atau efisiensi atau optimalisasi pemanfaatan pekarangan. Jadi pelatihan ini tujuannya ke sana sehingga pekarangan-pekarangan yang kosong dapat terisi sehingga dapat memberikan manfaat, misalnya untuk tanaman sayur atau tanaman kebutuhan dapur, misalnya cabai dan sebagainya, bisa dilakukan melalui pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat. Kemudian pemberian pinjaman modal usaha kepada masyarakat. Ini juga dianggap berpengaruh terhadap penanganan kemiskinan. Karena sederhananya kalau orang punya modal, maka usahanya akan tertopang, akan berjalan. Yang kecil bisa menjadi lebih menengah, yang menengah bisa menjadi agak lebih besar. Kemudian kegiatan yang ketiga berdasarkan materi ini itu penguatan BUMDes. Tapi yang perlu diperhatikan, program kerja BUMDes terlebih dahulu ini diperjelas, didetailkan lagi sehingga penguatan BUMDes baik melalui penguatan maupun penyertaan modal tambahan baik dari pemerintah desa, dari APB desa atau dari masyarakat atau dari pihak ketiga itu jauh lebih mudah didapatkan gambaran tentang hasil dari usaha yang hendak dilakukan melalui program kerja yang disusun. Kemudian yang keempat itu padat karya tunai desa. Ini juga dianggap berpengaruh terhadap penanganan kemiskinan karena padat karya tunai desa itu pada prinsipnya pekerjaan dilaksanakan oleh masyarakat sekitar di mana pekerjaan itu hendak dilaksanakan,
kemudian material bahannya juga berasal dari lingkungan setempat, kalau ada, kalau tidak ada dari lingkungan level desa, kalau tidak ada di desa tersebut baru diambilkan dari luar desa yang terdekat dari desa tersebut. Secara tidak langsung masyarakat dapat mengikuti pekerjaan yang ada, sehingga pengangguran atau setengah pengangguran atau warga miskin dapat terlibat dalam proses pekerjaan yang dilaksanakan di desa itu. Jadi menurut tayangan ini, menurut slide ini itu yang efektif diantaranya 4. Yang pertama, pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat, pemberian pinjaman modal usaha kepada masyarakat, penguatan BUMDes, padat karya tunai desa. Nah, yang berikutnya ini contoh kegiatan padat karya pada bidang pemberdayaan itu, misalnya pertanian dan perkebunan sektornya untuk ketahanan pangan, pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan, pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain. Ini bisa saja bermitra dengan BUMDes. Misalnya BUMDes itu mempunyai program kerja pemanfaatan lahan kosong milik masyarakat atau milik desa, kemudian modalnya dari BUMDes, manajemennya dari BUMDes, dan hasilnya dapat dibagi dengan masyarakat pemilik pekarangan. Ini juga prospek yang baik. Kemudian penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan. Ini kalau desa yang dekat dengan hutan negara yang dekat di desa atau di dalam desa yang tanamannya tanaman keras tapi bawahnya masih kosong, itu juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan tumpang sari. Kemudian restoran dan wisata desa, upaya mewujudkan kebersihan tempat wisata yang dikelola BUMDes atau BUMDes bersama, ini juga bisa dilaksanakan. Kemudian pengelolaan kebersihan tempat kuliner, kemudian membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata, ini juga peluang. Ada lagi ini, yaitu perdagangan logistik pangan. Misalnya di segi infrastruktur, pemeliharaan bangunan pasar, kemudian badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas desa untuk dijual kembali ke pasar yang lebih luas. Misalnya pengurus BUMDes atau unit usaha BUMDes, ada tanaman yang banyak di desa, misalnya tanaman kacang atau tanaman sayur, itu bisa dikepul ya, atau dikumpulkan, dibeli oleh BUMDes, kemudian BUMDes dipasarkan ke Indomaret, ke Alfamaret, atau ke toko-toko yang modern, atau ke pasar-pasar yang jauh lebih besar di luar desa, sehingga ada selisih harga lebih, dan harga selisih lebih itulah jadi untung badan usaha milik desa. Manfaat yang baik juga itu kalau dibeli BUMDes, masyarakat merasa terjamin karena pasarnya selalu ada, pembelinya ada, sehingga masyarakat kalau mau melakukan kegiatan pertanian atau kegiatan penanaman komoditas tertentu, itu dia tidak akan was-was karena sudah tahu di mana dia akan menjualnya atau sudah pasti ada pembelinya. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini juga ada perikanan, kemudian ada industri dan pergudangan untuk pangan. Ini materinya cukup bagus. Ini filenya nanti akan saya taruh di deskripsi. Silakan untuk di-download, dibaca sendiri, dan dijadikan referensi untuk pemanfaatan dana desa tahun 2022. Jadi di antara kebijakan Pak Presiden pada pidato kenegaraan kemarin itu, di antara kegunaan dana desa tahun 2022 itu untuk pemulihan ekonomi, kemudian penanganan COVID, kemudian padat karya tunai tetap ada, kemudian untuk mendukung program nasional yang berupa
pencapaian 18 goals SDGs. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Nanti kalau saya upload file terbaru supaya nggak usah mencari tahu, dapat memberitahuan. Jika tayangan ini bermanfaat silahkan dibagikan dan jangan lupa klik jempol. Kalau ada yang perlu disampaikan silahkan ketik di kolom komentar.